Pernah nggak sih Anda berdiri di depan sebuah tebing yang berlapis-lapis dan ngerasa kayak lagi natap buku sejarah raksasa? Soalnya, ya, setiap lapisan itu bukan cuma batu biasa. Itu adalah halaman dari buku sejarah bumi yang usianya miliaran tahun. Nah, hari ini kita bakal belajar cara bacanya. Jadi, gimana cara kita ngebaca buku raksasa ini? Tumpukan batuan sedimen yang kelihatannya megah ini sebetulnya adalah arsip lingkungan purba yang beku dalam waktu. Buat mecahin kodenya, kita perlu jadi detektif geologi. Dan ya, setiap detektif yang jago tahu, kuncinya adalah memahami TKP-nya dulu. Nah, TKP inilah yang kita sebut lingkungan pengendapan. Apakah TKP-nya itu gurun yang panas banget, sungai deras yang ngukir lembah, atau dasar laut yang sunyi? Tiap lingkungan itu ninggalin semacam sidik jari yang unik pada sedimen yang ngumpul di sana. Yuk, sekarang kita ikuti jejak sidik jari itu, mulai dari awal mula sebuah butiran pasir. Oke, babak pertama, kelahiran. Setiap butir sedimen itu memulai perjalanannya dari kehancuran batuan lain yang jauh lebih tua. Ini adalah kisah tentang gimana caranya gunung yang kokoh bisa jadi butiran pasir. Proses kelahiran ini namanya pelapukan. Ini tuh kekuatan alam yang nggak pernah berhenti bekerja, mecahin batuan raksasa jadi kepingan-kepingan kecil. Bisa dibilang, ini proses menciptakan bahan mentah untuk generasi batuan berikutnya. Ada dua cara utama alam ngelakuin ini, secara fisik dan secara kimiawi. Coba bayangin deh, pelapukan fisik itu kayak pakai tenaga kasar. Mirip air yang masuk ke celah batu, terus membeku dan maksa batunya pecah. Kayak mecahin kacang pakai palu gitu. Nah, kalau pelapukan kimiawi, ini lebih halus mainnya. Dia ngubah batuan di tingkat molekulernya, mirip kayak karat yang pelan-pelan ngelarutin besi. Keduanya ini kerja bareng menciptakan material-material baru. Hasilnya, campuran bahan-bahan baru. Ada butiran kuarsa yang kuat banget, mineral lempung yang lembut, serpihan batuan aslinya, dan ion-ion yang larut di air. Nah, semua karakter ini sekarang udah siap buat memulai perjalanan epik mereka, dibawa oleh kekuatan alam. Babak kedua, perjalanan jarak jauh. Setelah lahir, butiran-butiran ini nggak diam aja loh. Mereka memulai pengembaraan, kadang bisa melintasi benua, diangkut sama kekuatan alam yang dahsyat. Ini dia kisah perjalanan mereka. Anggap aja agen-agen ini sebagai kurir alam. Air, misalnya, lewat sungai bisa bawa apa aja. Angin cuma milih yang paling enteng. Gletser yang super kuat nyeret apapun yang ada di jalurnya. Dan gravitasi, ya, menyebabkan longsoran tiba-tiba. Setiap kurir ini punya gaya sendiri-sendiri dan ninggalin jejak khas di paket yang dibawanya. Salah satu hal paling penting selama perjalanan ini adalah proses pemilahan atau sortir. Ini kuncinya nih. Coba bayangin sungai. Arusnya yang paling kencang di tengah bisa bawa kerikil besar. Tapi di pinggirannya yang lebih tenang, cuma lumpur halus yang bisa ngendap. Aturan mainnya simple. Makin besar energinya, makin besar butiran yang bisa ia bawa. Nah, ini dia yang namanya sidik jari energi. Dan ini ngejelasin kenapa setiap lingkungan itu punya tekstur yang beda-beda. Udara atau angin itu pemilah yang sangat pemilih. Karena tenaganya lemah, dia cuma bisa ngangkat partikel pasir dan debu yang paling halus, ninggalin yang berat-berat. Nah, itu dia sebabnya kenapa kita nemuin hamparan pasir gurun yang butirannya seragam banget. Semuanya udah diseleksi dengan sempurna oleh angin. Oke, babak ketiga, rumah baru. Setelah perjalanan yang mungkin berlangsung ribuan tahun, butiran sedimen kita akhirnya nemuin tempat peristirahatan terakhirnya. Yuk kita kunjungi beberapa kemungkinan rumah baru ini. Destinasi pertama, gurun yang kering dan luas. Coba bayangin panasnya matahari dan angin yang nggak berhenti niupin pasir, ngebentuk bukit-bukit pasir yang megah itu. Pemandangan ini sepenuhnya dibentuk oleh angin. Jadi, kalau seorang ahli geologi nemuin batu pasir purba dengan sidik jari ini, pasir kuarsa yang ukurannya seragam banget, lapisan miring bekas bukit pasir kuno, plus warna kemerahan karena oksidasi, mereka langsung tahu, tanpa ragu, bahwa mereka lagi berdiri di atas sisa-sisa gurun purba. Oke, sekarang kita tinggalin keringnya gurun, dan kita lompat ke lingkungan yang penuh kehidupan, sistem sungai yang dinamis, di mana air adalah sang arsitek utamanya. Kisah yang diceritain di sini jelas beda banget. Bukannya pasir yang seragam, kita malah nemuin campuran, kerikil kasar di dasar alur sungai purba, dan lumpur halus di dataran banjir tempat air biasa meluap. Dan yang paling seru, di sini kita bisa nemuin bukti kehidupan darat, fosil daun atau bahkan jejak kaki dinosaurus yang membeku dalam waktu. Destinasi terakhir kita hari ini adalah lingkungan pengendapan yang paling luas di planet kita. Laut dangkal yang hangat. Ini bukan tempat yang tenang ya, ini kayak kota metropolitan purba yang sibuk, penuh sama kehidupan dan aktivitas.
Petunjuk di sini juga beda lagi. Kita nyari jejak gelombang di pasir, mineral hijau khas laut yang namanya glaukonit, dan tentu aja fosil laut yang melimpah. Tapi ada satu petunjuk unik, bioturbasi. Lihat deh, endapannya kelihatan berantakan kan? Itu bukan karena badai loh, tapi karena jutaan makhluk yang terus-terusan ngegali, nyampur, dan nulis ulang sedimen di dasar laut. Oke, babak keempat. Dari pasir menjadi batu. Perjalanan butiran pasir kita udah berakhir, tapi ceritanya belum selesai. Langkah terakhir adalah gimana caranya cerita ini dikunci selamanya di dalam batu, dan gimana para ahli geologi ngebacanya lagi jutaan tahun kemudian. Seiring berjalannya waktu, sedimen kita ini terkubur makin dalam. Tekanan dari lapisan di atasnya bikin dia jadi padat, meres semua airnya keluar, terus air tanah yang kaya mineral meresap masuk, bertindak kayak semen alami yang ngerekatin setiap butiran. Proses inilah yang disebut litifikasi yang ngubah pasir lepas jadi batuan kokoh dan ngawetin semua petunjuk lingkungan buat selamanya. Nah, sekarang bayangin Anda seorang ahli geologi, berdiri di depan tebing setinggi ini, puluhan lapisan, ribuan detail, gimana caranya Anda nyatet semua ini secara sistematis buat ngebaca perubahan lingkungan dari waktu ke waktu? Jelas, Anda butuh bahasa khusus. Bahasa itu adalah konsep fasies sedimen. Anggap aja ini kayak profil karakter buat setiap lapisan batuan. Dia ngerangkum semua ciri khasnya, ukuran butir, struktur fosil. Jadi, fasies batu pasir cross-bedded itu kode buat lingkungan gurun, sementara fasies batu lumpur berfosil laut itu kode untuk dasar laut yang tenang. Dan para ahli geologi pakai bahasa visual ini buat bikin log sedimen grafis. Setiap simbol itu mewakili satu fasies, satu lingkungan. Dengan ngebaca urutan simbol ini dari bawah ke atas, mereka bisa merekonstruksi sejarahnya. Dari sungai, berubah jadi gurun, terus ditenggelamkan oleh laut. Inilah caranya ngebaca buku sejarah bumi, halaman demi halaman. Bagian terakhir, gambaran besarnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat gimana seluruh kisah perjalanan satu butir pasir ini jadi bagian dari siklus raksasa yang terus-menerus ngebentuk planet kita. Jadi seluruh proses yang kita bahas hari ini, dari gunung yang hancur sampai jadi batuan baru di dasar laut, itu semua bagian dari siklus yang nggak pernah berhenti. Batuan diangkat oleh kekuatan tektonik, dihancurin sama cuaca, diangkut, diendapin, diubah jadi batuan baru, dan suatu hari nanti bakal diangkat lagi buat mulai siklusnya dari awal. Ini tuh mesin daur ulang raksasa planet kita, yang bekerjanya dalam skala waktu jutaan tahun. Jadi, lain kali Anda lihat ada singkapan batuan di pinggir jalan, coba deh berhenti sejenak. Ingat lagi perjalanan epik yang udah dilalui setiap butirannya. Jangan-jangan Anda lagi berdiri di atas gurun purba, dasar sungai kuno, atau lautan yang udah lama hilang. Ceritanya ada di sana, persis di bawah kaki Anda, tinggal nunggu buat dibaca.